Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Noviana SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 2 Pirembayu, Kabupaten Aceh Timur. Berikut ini aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator Bapak Irfan SPDGR dan Bapak pengajar praktik Bapak Rahmat Permana SPDGR. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada guru saja, namun sebenarnya seharusnya harus lebih terfokus pada peserta didik atau anak. Sehingga si anak kurang mengeksplor kemampuan dirinya, kemandiriannya, dan tidak memiliki sebuah kebebasan dalam pembelajaran yang berlangsung selama ini. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak sekali belajar hal-hal baru yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, apalagi di modul 1.1 tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan menjadi lebih baik di kemudian hari. Hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan dan pengajar harus mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Pembelajaran harus sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat perkembangan peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal dan menikmati proses pembelajaran. Dalam ilmu Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajar dianggap sebagai pilar penting dalam pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk membantu peserta didik mencapai potensi mereka dan menjadi warga negara yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidik dan pengajar harus terus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap mereka agar dapat memberikan yang terbaik pada peserta didik dan pendidikan Indonesia. Nah, ide ataupun gagasan yang muncul adalah mengubah metode pembelajaran yang semula adalah teacher center menjadi student center, yaitu dengan menerapkan metode pembelajaran yang terfokus pada murid sehingga muncullah semua nilai-nilai pembelajaran yang mandiri, aktif, kolaboratif, inovatif, serta lebih menarik. Nah, sebelum memulai aksi nyata atau praktik baik saya harus membuat, yaitu tahap perencanaan. Yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran. Nah, dalam proses pelaksanaan, saya dan guru lainnya telah bersepakat guru yang nantinya datang duluan atau datang lebih awal setiap pagi berdiri di depan pagar sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas untuk menyalami guru, di mana akan timbul suatu rasa budi pekerti dan patuh terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Nah, kegiatan pelaksanaan berikutnya yaitu baris dan pemeriksaan kuku di luar kelas ketika akan memasuki ruangan kelas belajar, di mana kegiatan tersebut akan timbul sebuah sikap disiplin dan bersih terhadap diri. Nah, berikut ini adalah pelaksanaan ketika berdoa sebelum memulai pembelajaran agar menimbulkan sikap yang religius. Tahap pelaksanaan berikutnya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran serta kesepakatan belajar hingga tata cara proses pengerjaan, ilustrasi, gambar peta Indonesia yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini adalah pelaksanaan berikutnya yaitu ketika murid mulai mengerjakan, mereka melakukan kolaborasi dengan teman-teman lainnya dengan aktif, juga berinovasi, memikirkan bagaimana cara menyusun atau menyatukan gambar peta Indonesia yang berbentuk puzzle yang sudah saya acak-acak sebelumnya untuk dijadikan satu. Nah, berikut ini adalah pelaksanaan berikutnya, yaitu memberikan penguatan atas hasil-hasil yang didapat setelah pembelajaran yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, berikut ini adalah pelaksanaan dengan mengajak anak-anak menyanyikan lagu sebagai bentuk menghilangkan rasa bosan dan jenuh ketika proses pembelajaran yang tadi berlangsung. Nah, berikut ini juga pelaksanaan untuk mengajak anak-anak menyanyikan lagu sebagai bentuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh yang kedua, yaitu dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mulia berkebinekaan tunggal gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Rasa bosan dan jenuh dengan
tepuk terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Berikut ini pelaksanaan yang terakhir ditutup dengan doa juga dengan bersalawat bersama. Nah, setelah melakukan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi mengenai apa tantangan dan juga solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan tersebut sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Nah, adapun tantangan ketika saya menerapkan pembelajaran sebelumnya yaitu masih ada 1 atau 2 murid yang tidak mau ikut aktif dalam kegiatan, bahkan hanya diam dan merenungi dirinya dan juga hanya mengandalkan melihat tugas dari teman-temannya saja. Nah, solusi yang saya lakukan berupaya yaitu melakukan pembimbingan secara personal dengan anak tersebut atau anak yang bersangkutan serta melatih mereka untuk dapat terlibat aktif baik secara individu atau pribadi maupun secara kolaborasi dengan rekan mereka di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hayati, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Birem Raya, melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Siti Nopiana sangat baik dan telah diterapkan untuk peserta didik karena Ibu Nopi melaksanakan metode yang sangat menyenangkan sehingga sampai diterima ke anak didik dan anak didik sangat merespon. Semoga metode yang disampaikan oleh Ibu Nopi dapat menjadi motivasi bagi guru yang ada di SD ini dan bisa diterapkan untuk anak didik selanjutnya. Harapan saya semoga metode yang disampaikan Ibu Nopi juga dapat diterapkan di SD ini hingga dapat mencapai pendidikan yang baik dan umumnya di Indonesia dan pada khususnya di Aceh Timur, merdeka, mengajar, menyenangkan, dan bersemangat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Painem sebagai Ibu SD Negeri 2 Birem Raya menyatakan aksi nyata Ibu Nopi yang selama ini diterapkan di SD Negeri 2 ini sangat bersemangat, sangat bergairah, anak-anak mendukung semuanya supaya anak-anak ini lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi dengan adanya kurikulum merdeka ini. Apalagi Bu Nopi memakai alat peraga, langsung ada bernyanyi, ada berbuat contoh, misalnya ada alat peraga langsung diterapkan. Jadi anak-anak ini semakin semangat, semakin senang. Jadi saya berharap untuk Ibu Nopi berbuatlah seperti itu supaya menjadi contoh guru-guru yang selanjutnya untuk menjadi lebih berkreatif lagi, lebih bersemangat lagi. Anak-anak pun menyambut dengan senang, riang, tidak ngantuk lagi kalau belajar. Kenapa? Dengan adanya musik, dengan adanya alat peraga, jadi anak-anak ini lebih memahami lagi, lebih mantap lagi. Nah, begitulah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Painem. Apa kabar anak-anak? Baik. Nah, Ibu mau nanya ini, gimana selama ini udah belajar sama Ibu perasaannya? Senang. Apa lagi? Gembira. Kenapa gembira? Belajarnya gimana? Seru. Mudah dimengerti? Masih mau belajar sama Ibu? Semangat nggak? Tunjukilah semangat, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video saya. Tetap semangat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.